Halo guys, balik lagi sama gue Nagawati Limantara dan kita kembali ke kelas belajar menulis gratis. Kalau yang ini part 2 karena video kedua. Hari ini kita akan bahas masalah uang, dan uang. Kita akan bahas penghasilan yang bisa didapatkan lewat tulisan. Oke, jadi mungkin banyak yang nanya ya, penulis penghasilannya berapa, dapat uangnya dari mana, dan lain sebagainya. Kita bahas di sini dan siapa tahu lu bisa dapat uang di masa-masa ya di rumah aja ini, ya hitung-hitung nambah penghasilan dari waktu yang terbuang kan. Yuk kita cek aja. Oke, seperti biasa, untuk memantik semangat kalian, aku kasih salah satu kata-kata dari Amin Martajasa di mana beliau berkata, jika Anda ingin mengenal dunia, membacalah. Namun, jika Anda ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Jadi tetap semangat untuk belajar menulisnya dan tetap terus menulis. Oke, seperti biasa eh, kita kasih mappingnya dulu. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari 3 hal dan aku kasih bonus 1. Bukan materi tapi bonus buat kalian nambah-nambah penghasilan. Jadi yang akan kita bahas itu apa sih pekerjaan penulis, terus penghasilan penulis itu dari mana aja, sama bagaimana cara untuk dapat duit ala penulis. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke poin 1 yaitu memahami dunia kepenulisan atau pekerjaan penulis. Oke, kalian kalau dengar kata penulis taunya apa? Mungkin banyak yang masih dengan pendapat lama. Penulis tuh mirip pengangguran atau berpenghasilan tidak tetap, terus juga freelance. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Karena stigma tuh pasti ada. Jadi, tapi kita kalau mau jadi seorang penulis, kita harus tahu sebenarnya penulis itu apa. Katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang. Gitu juga sih kalau misalnya dengan kerjaan, kalau kalian nggak kenal sama sistematika pekerjaan kalian, gimana kalian bisa mencintai pekerjaan kalian? Sedangkan untuk menghasilkan karya, kita harus mencintai betul pekerjaan kita. Oke, jadi yang pertama, penulis dapat dikatakan sebagai pekerjaan freelance. Sebenarnya ada benarnya, ada salahnya. Penulis itu banyak golongannya sih. Ada yang freelance, ada yang tetap. Jadi, walaupun basicnya sama, pekerjaan penulis dapat dilakukan di mana saja dan tidak terikat jam kerja. Mau ngerjain di rumah monggo, di kampus sambil kuliah bisa, kalian mau ngerjain di kantor pun juga bisa. Terus, tidak terikat jam kerja. Iya, kalian mau nulis pagi, siang, sore, malam, atau kalian nggak tidur begadang untuk tulis ya terserah kalian karena bebas. Terus, ya pada dasarnya sih kalau penghasilan masing-masing penulis beda-beda sih. Ada yang tidak tetap, ada yang naik turun, tapi ada juga yang pakai sistem gaji atau tetap. Jadi tergantung bagaimana penulisnya dan tentunya tergantung kualitas dan jumlah tulisan yang dia hasilkan. Oh iya, mungkin kalian banyak yang belum tahu ya, penulis itu bayar pajak loh. Jadi kalau ada yang bilang penulis itu pekerjaan nggak bayar pajak, sorry, tapi penulis juga ada pajaknya, baik pajak karyanya maupun pajak penghasilannya. Jadi perhatikan detail yang ini. Sama satu lagi sih, banyak yang bilang kalau aku bisa nulis, aku bisa jadi penulis. Sebenarnya menjadi seorang penulis itu juga ada masa training atau masa magangnya juga loh. Jadi persiapkan diri kalian. Setelah latihan menulis, kalian pasti masuk ke dunia magang seorang penulis. Jadi tetap semangat ya. Untuk pembahasan mendetail mengenai pajak dan magang akan saya berikan di video selanjutnya. Oh iya, mungkin kalau untuk video dalam seminggu saya mungkin bisa update sekitar 2 video minimal. Maksimal mungkin 3 atau 4 tergantung kesibukan juga. Jadi tetap tunggu channelnya, kalau bisa nyalain lonceng di bawah biar tahu kalau saya update. Oke, selanjutnya. Ini seperti saya bilang tadi, kadang karena penulis itu juga berproses, jadi ada tahap magangnya yang kalian tentu mungkin ada yang nggak tahu sih kalau penulis itu bisa magang ya. Jadi untuk memperjelas saya kasih gambarannya.
Apa sih kira-kira jalan hidup seorang penulis? Oke, jadi jalan hidup pertama seorang penulis itu adalah belajar menulis. Belajar menulis ini disebut juga investasi. Kenapa investasi? Karena menulis itu sebenarnya soft skill manusia sih, tergantung. Jadi semua manusia bisa berpotensi menjadi seorang penulis. Tergantung dia berinvestasi dengan benar atau tidak. Kenapa di luar sana banyak sih lembaga kepenulisan yang ngadain pelatihan menulis. Ada yang berbayar, nggak sedikit sih yang berbayar, dan yang gratis juga ada. Contohnya kayak yang saya lakukan sekarang ini. Kalian tinggal subscribe, like, dan komen dan share, itu udah cukup bagi saya. Jadi ketika kita belajar menulis ini sebagaimana kita menanam benih. Terus kita kan kalau menanam benih harus disiram, dipupuk. Itu yang disebut dengan berlatih menulis. Tentu nggak bisa nggak berlatih, kita harus tetap berlatih menulis. Kalau bisa kita menulis tiap hari malah. Karena kalau kita berlatih terus menulis, kita bakal tahu apa kesalahan kita dan kita dapat memperbaiki tulisan kita. Yang ketiga ini yang saya sebut tadi dengan istilah magang. Magang dalam dunia kepenulisan ini banyak sih, tapi yang paling sederhana adalah dengan mengajukan tulisan kita ke media. Dengan mengajukan tulisan kita ke media, kita tahu nih batas tulisan kita udah sampai mana, reviewnya gimana, karena media tuh kan ada yang mengirimkan review feedbacknya. Mohon maaf, tulisan Anda ditolak karena. Nah, dari situ tuh kita di training, kita mencoba melihat tolak ukur pekerjaan kita udah sampai mana. Setelah itu, ini nih yang sekarang kita lihat penulis-penulis terkenal yang karyanya masuk toko buku ternama, yang diterbitkan penerbit mayor, yang bukunya difilmkan, itu udah masuk dalam kategori ini. Memetik uang dari pohon kepenulisan. Ini mereka yang udah bukunya bestseller dan lain sebagainya. Tenang, kita semua bakal sampai ke tahap itu pada masanya. Karena apa? Karena tulisan itu bermasa. Kalau zamannya Pramoedya Ananta Thoer kan 2000-an. Terus sekarang kan buku yang laris, kan penulis-penulis mulai muncul yang baru nih. So, ya kayak Boy Chandra, Terelia ini kan masih ya golongannya cukup baru. Nanti siapa tahu 10-20 tahun lagi penulis kan berganti. Siapa tahu tulisan Anda masuk dalam jajaran bestseller 10-20 tahun ke depan. Makanya berusahalah. Oke, itu bagian pertama. Jadi bagian kedua yang akan kita pelajari adalah apa sih yang penulis dapatkan, atau kita udah mulai masuk ke ya bisa dibilang kira-kira kisaran berapa sih nominal yang didapatkan penulis. Dengar-dengar penulis bisa sampai 2 kali UMR loh 1 bulan. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Oke. Jadi penulis dapat uang dari mana? Yang pertama tentu, dan yang utama sih biasanya itu dari royalti. Royalti itu apa? Royalti itu adalah bisa dibilang kayak bagi hasil dari jumlah buku yang dijual. Jadi ketika kita membuat sebuah buku, terus bukunya itu diterbitkan, kan penerbit ngejual buku itu. Kita tuh biasanya dapat royalti sekitar 10-20%, bahkan ada yang 30 sih, tergantung penerbitnya, dari harga buku per satu buku. Jadi misalnya harga buku kita 100.000, kita dapat royalti sekitar 10-20 ribu, itu yang paling pasaran, yang paling umum di masyarakat. Dan bayangkan aja kalau dalam 1 bulan kita menjual sekitar 100 buku, berarti kita udah dapat 1 juta sampai 2 juta rupiah. Itu kalau 100 buku, belum kalau 200, 300, 400. Semakin bagus promosi kita, semakin banyak royalti yang kita dapatkan. Oh iya, seperti yang saya bilang tadi, kan penulis dapat pajak nih. Jadi tentu royalti kalian dipotong pajak. Terus yang kedua ini pesanan tulisan. Jadi penulis tuh bisa kadang-kadang buka job sendiri sebagai penulis personal yang menerima pesanan tulisan. Pesanan tulisan ini bentuknya macam-macam sih, ada yang artikel, ada yang tulisan promo, atau joki tugas juga masuk ke sini sih. Jadi
Dimana kalau pesanan tulisan ini penghasilan kalian tergantung kesepakatan kalian dengan klien. Kalau untuk artikel biasanya, maksudnya artikel yang biasa, itu biasanya sekitar 50 sampai 100 ribu satu artikel. Kalau yang pakai kontrak, biasanya untuk artikel promosi itu artikel kontrak, itu 100 sampai 500 ribu per kontrak dan lain sebagainya. Itu cukup menjanjikan, cuman kalian harus tetap selektif, karena kalau nggak selektif, bisa-bisa kalian kena tipu. Yang ketiga itu gaji. Ini saya taruh di 3 karena nggak semua penulis sih suka didapat gaji, karena jumlah gaji biasanya cuma mentok di UMR atau UMP. Kenapa bisa penulis bergaji? Itu contohnya kayak jurnalis. Jurnalis itu penulis yang dapat gaji. Atau content writer, itu biasanya di startup biasanya ada dicari copywriter, content creator, atau content writer kalau dengan kepenulisan di blog, website, dan lain sebagainya. Itu biasanya digaji, dan gajinya itu tetap ya pas-pasan UMR atau di atas UMR lah. Tergantung penguasaan kalian sih. Terus yang terakhir itu kalian bisa jadi penulis tamu atau penulis untuk dituliskan di dalam buku orang dan kalian dapat uang. Ini cukup menarik karena kalau kalian bisa mendapatkan penulis yang terkenal yang mencari penulis tamu, kalian bisa sekalian jadi batu loncatan untuk orang lain mengenal karya kalian dan kalian jadi terkenal lewat tulisan. Jadi coba cari. Oke, selanjutnya pembahasan ketiga. Kita akan ngebahas pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan penulis dan apa yang dia dapatkan. Yang paling umum sih yang saya tulis di layar ya, kayak menerbitkan buku itu umum sekali. Menulis review juga cukup umum, review produk, jasa, tempat, kuliner. Bahkan ada yang review buku, itu cukup pasaran. Terus personal writer seperti yang saya bilang tadi, nerima joki. Terus next ke kiri, pengisi artikel koran majalah. Ini cukup klise karena seleksinya cukup ketat, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Bayarannya juga cukup tinggi, bahkan ada yang 500 ribu per artikel. Bayangkan saja kalau kalian nulis bisa dapat 500 satu artikel, terus seminggu kalian nulis 2 artikel saja, itu kalian dapat 1 juta seminggu, sebulan kalian dapat 4 juta, kalah itu yang namanya UMR. Enak kan jadi penulis? Iya enak kalau kalian bisa menulis dengan benar. Oke, kemudian ada copywriter. Copywriter ini seperti yang kayak tadi saya jelaskan, copywriter biasanya mempromosikan suatu hal. Kemudian yang menarik adalah membuat website atau blog. Kalian bisa bikin website pribadi atau blog pribadi, dan itu gratis. Kalian bisa pakai WordPress atau kalian bisa pakai Blogspot. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya mengenai media menulis satu ini, dimana kalian bisa masukin iklan atau Google AdSense di sini, pembayarannya dengan dolar, atau cara-cara lainnya yang pembayarannya juga dengan dolar. Cukup menjanjikan, apalagi kalau saat dolar lagi naik-naik kayak gini, ini sangat menjanjikan, dimana nilainya tetap nilai tukar dolar kan. Terus juga kalian bisa bepergian gratis keluar kota. Biasanya ada event-event yang mengundang blogger untuk mereview eventnya, seperti event-event nasional, internasional itu ada. Dan tiap tahunnya itu bisa sampai 10 sampai 20 event tuh ada. Jadi kalau kalian mahasiswa atau pelajar atau pekerja kantoran, mungkin kalian harus minta izin lebih banyak ke kantor atau ke kampus, ke sekolah untuk izin berangkat-berangkat kalau kalian jadi penulis. BDW mohon maaf soal kata teks here di tengah situ. Tadi kayaknya sudah diedit, tapi kenapa masih ada juga saya kurang tahu. Oke, next. Ini bonus yang saya janjikan tadi di awal, yaitu link-link media yang menerima tulisan dan bayarannya bervariasi, tergantung tulisannya. Jadi ada yang puisi itu minimal 20.000,
Startnya sih dari 20.000, itu puisi biasanya. Kalau artikel itu startnya dari 100.000 sampai 500.000, bahkan ada yang jutaan, tergantung kekuatan artikel kalian. Kalau kalian nulis artikel booming, yang lagi booming terus kalian tulis ulasannya, kalian bisa dapat 1 sampai 2 juta, tergantung media. Dan itu satu artikel. Jadi hitung sendiri penghasilan kalian, tergantung sekuat apa kalian menulis. Ini ada 3, ada yang media online. Basicnya dia website di mana kalian masukkan tulisan sana ke sana, terus mereka menyaring tulisan kalian. Terus kalau kalian diterima, itu kalian dapat kiriman uang. Kalau yang di tengah itu koran, sama sih sistemnya sama yang di kiri, cuman bedanya ini cetak. Dan biasanya bervariasi penghasilannya, tergantung daerah. Terus yang di kanan itu mereka yang nyari kalian, web pencari penulis. Jadi itu situs web di mana banyak sekali tawaran pekerjaan sebagai penulis dan kalian tinggal pilih, kalian apply. Kalau mereka ACC, kalian kerja sama mereka dan kalian dapat penghasilan yang cukup menjanjikan. Itu ada yang di Indonesia, ada yang internasional, jadi persiapkan bahasa Inggris kalian juga. Oke, karena ini banyak ya, jadi kalian bisa pause videonya untuk kalian cek satu-satu. Jadi mungkin segitu aja untuk video yang ini. Mohon maaf agak pendek. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya akan update sekitar 1-2 video, minimal 2 video 1 minggu, maksimal 3 video 1 minggu. Untuk harinya saya usahakan hari Selasa. Kalau Senin, ya pokoknya hari kerja, Senin sampai Jumat. Karena saya juga masih kuliah dan ada pekerjaan lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa email ke saya atau DM Instagram saya, karena saya lihat di YouTube saya, karena saya masuk, ya sebenarnya karena saya masukin ke konten khusus anak-anak juga ya. Karena saya ingin anak-anak Indonesia ini lebih aktif untuk menulis dan membaca. Karena kalau misalnya minat menulis seseorang tinggi, itu minat bacanya juga pasti tinggi. Dan itu mendukung program pemerintah kan untuk meningkatkan minat baca. Oke. Jadi dikarenakan saya masukinnya ke konten anak-anak, jadinya saya lihat kolom komentar dinonaktifkan. Kalian kalau mau nanya bisa DM Instagram saya atau email saya, Facebook saya juga kadang-kadang aktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan thank you.